Dari awal gue mulai YouTube sampai sekarang, banyak banget yang komen, gue pengen jadi game dev, gimana caranya? Cita-cita gue jadi game dev tapi sulit ya? Bang, jadi game dev susah gak? Oleh karena itu, gue ngobrol dengan 3 YouTuber game dev. Halo semuanya, nama gue Livander ya, Livander dari channel Livander Game Dev. Nama gue Nick Dev. Nama gue Kevin Jaya Wiguna. Dan gue juga ngobrol dengan 3 game dev dari industri. Halo, nama saya Xavier, biasa dipanggil Ray juga. Nama saya Christian. Saya Raka, saya sekarang lagi kerja di Choco Arts. Ini semua untuk menjawab pertanyaan kalian. Di akhir video ini, harusnya kalian bakal sedikit lebih mengerti rasanya menjadi seorang game developer. Oke, boleh kasih tau gak umur kalian dan udah berapa lama kalian bikin game? Umur gue 21 dan gue sekitar 1,5 tahun lah bikin game. Umur gue itu 12 tahun dan gue udah nyaris 2 tahun. Umur gue tahun ini 22 tahun. Jadi game developer kurang lebih 2 tahun lah. Saya 29 tahun, 8-9 tahun di dunia game. Saya berumur 24 tahun di game development selama 2 tahun. 14, 2013, ya anggaplah 7 tahun lah berarti ya. So, of course, seorang game developer pasti juga pernah main game kan. Jadi game favorit lu apa sih sekarang? Nah, game favorit gue dari dulu sampai sekarang selalu sama nih, Dark Souls. Waduh, pantas. Oke, sekarang kita tahu guys kenapa dia bikin game Winda itu susah banget. Ternyata dia sendiri sukanya Dark Souls. Salah satu alasannya itu. Gue suka gamenya kayak Undertale, Niku-Niku. Kalau buat sekarang itu Dota sih, masih Dota. Dari dulu sebenarnya Dota sih. Hades. Wah, ini tough question ya sebenarnya. Kalau untuk spesifik game favorit sekarang, kayaknya terlalu banyak. Oke. Jadi kalau genre palingan saya suka game open world, survival, terutama game yang bisa dimainin sama teman-teman ya. Ya paling Minecraft kali ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan paling susah karena apa ya? Suka sama banyak game, karena lebih gampang nyari game yang nggak disuka tuh lebih gampang sebenarnya. Favorit ya, kalau favorit itu paling itu sih BioShock kalau ada yang tahu. BioShock. Oke. Ya terus paling selain sama itu mungkin sama Metroid kali ya. Ya karena saya pengen main game yang belum pernah ada di dunia ini gitu. Oke. Jadi pengen mainin game yang ada di bayangan saya, cuman nggak ada nih gamenya. Jadi kemotivasi, gimana kalau kita buat sendiri? Kayaknya keren nih gitu. Kan baru rilis PS2 tuh ya. Tapi gue sendiri punyanya cuma PS1. Terus gue kesel, kenapa sih orang nggak bikin game buat PS1 lagi? Apa gue bikin game sendiri aja ya? Saya pokoknya dari situ kayak mulai gimana sih cara bikin game gitu loh. Harus programming ya, harus gitu ya. Alasan pengen jadi game developer mungkin hampir semua game dev sama ya. Kita tuh dari main game penasaran kalau kita yang bikin sendiri gimana, kayak pengen bikin sendiri gitu. Habis coba main game seru, nyoba Dark Souls, jadi pengen gimana ya bisa bikin kayak begini ya gitu. Kita penasaran. Gitu. Mungkin pertama itu awal-awal di aset. Di aset dulu gue nggak bisa gambar sama sekali, terus nggak bisa 3D model juga. Tapi kalau misalkan dalam pengerjaannya itu sendiri, gue rasa yang paling susah itu ngerjain satu game itu lama-lama sih. Gue kayak nggak bisa gitu ngerjain. Makanya kalau lihat di YouTube gue, On The Cliff hilang, hampir hilang juga. Tapi mulai dihilangin lah kebiasaan buruknya lah. Bikin game itu sebetulnya gampang. Semua orang bisa bikin game. Yang susah itu bikin game yang orang mau mainin. Tantangan utama industri entertainment itu sih, bikin sesuatu yang orang lain mau. Pada pepatah yang kayak semakin lu tahu tuh semakin kamu nggak tahu semua hal gitu loh. Oke. Tahu gue maksud. Jadi maksudnya semakin lu belajar, lu semakin sadar kalau ternyata banyak banget yang lu belum tahu ya kan? Iya itu. Kalau dalam bikin gamenya sendiri kita susah karena aspeknya banyak banget. Kayak bikin game tuh orang mungkin kira lu cukup programming doang, padahal enggak, masih ada artnya, animatingnya. Terus yang mungkin orang banyak nggak tahu nih, tapi game design itu karena nggak kelihatan, ya nggak ada aspek fisiknya kalau game design itu. Kalau kubu satu lagi, ini khusus buat YouTuber doang mungkin ya, YouTuber game dev. Nah, nge-handle request-requestan bocil ini susah ini. I see, oke. Just do it, soalnya banyak game dev pemula yang suka banyak mikir soal bikin game, tapi kemungkinan besar akhirnya nggak melakukan apa-apa juga gitu.
Advice-nya pertama itu nggak usah takut, nggak usah banyak takut, karena kan ketika kita punya satu keinginan untuk buat sesuatu itu pasti yang kita pikirin poin-poin yang ketakutan kita apa aja. Oh ya misalkan bikin game itu kita takutnya bakal belajar fisika, matematika, bla 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 segala macam. Pertama kali yang harus dilakukan, bagus udah punya niat untuk jadi game developer, tapi nggak usah takut karena yang paling penting adalah belajar terus sih. Agak sedikit ya pengetahuan atau knowledge game development di Indonesia. Tapi kalau tetap belajar dan mau belajar terus bertumbuh, ya semuanya nanti bakal make sense kok. Gitu. Jadi nggak perlu harus expert di matematika atau fisika walaupun kepake banget ya. Tapi ya tetap terus belajar aja. Ya mungkin sama kayak saran buat diri gue sendiri juga. Kalau bisa sih konsisten deh. Konsisten buat ngerjain satu game sampai selesai gitu loh. Semua indie game mungkin harus belajar kayak gitu sih. Termasuk gue. Oke, ini gue ada video tentang game dan gue mau lu kasih reaksi tentang game ini. Oke, kita play ya. 1, 2, 3. Apa ini? Oke. Wow, editing. Waduh, itu karakternya. Set life. Ini menggambarkan game dev banget ini ya. Unity punya. Oke. Oh, platformer. Sepertinya oke, platformer, kelihatan banget ya tuh di platformer. Oke, dia lagi mau manjat ke atas, mau meraih mimpi ya mungkin ya. Oke, obstacle. Oke. Tapi banyak obstacle-nya, dia kena ulang dari awal. Oke, jadi epic musiknya. Mau ngeloncatin apinya. Pang. What? What the fuck? What the fuck? Apa itu? Oke. So, gue mau minta rating lu mengenai game itu dari 0 sampai 10 berapa? Jujur ya. Jujur ya, tergantung kalau orang yang buat udah lama bikin game sih, gue kasihnya 3. Tapi kalau misalnya baru mulai kayak 1 hari bikin game, udah kasih 8 lah. Keseluruhan. Yoi. Gue bilang 6 sih, editingnya bagus. Ya jujur 6/10 lah. Waduh, oke. 2. Sorry. Jadi 2 dari 10 ya. Gak apa-apa, bagus. So, itu yang barusan gue kasih lihat itu game pertama gue. Oh, anjir. Sorry. Oh wow, oke. What? Oke, game pertama sih GG sih kalau game pertama. So, itu obrolan gue dengan para game developer. Thank you banget buat semuanya yang udah ikut serta. Gue sengaja kumpulin yang beragam biar kalian bisa paham dari perspektif junior sampai senior. Gue harap kalian jadi lebih paham mengenai rasanya jadi game developer. Menyusun obrolan ini makan cukup lama, udah dari beberapa bulan lalu. Jadi jika kalian suka video ini, tolong like. Dan itu aja sih dari gue. Thank you semuanya. Bye-bye.